Kita semua tahu, lautan penuh misteri dan pandai menyimpan rahasia. Belum banyak yang kita ketahui tentang apa yang hidup dan berkelana di bawah hamparan perairan. Tidak perlu menyelam hingga ke laut dalam. Banyak dari mereka yang berada di dalam jangkauan justru baru ditemukan dan dideskripsikan beberapa tahun belakangan berkat sebuah proyek bernama Census of Marine Life yang berjalan selama 10 tahun. Para ilmuwan pun mengakui manusia mengetahui lebih banyak tentang luar angkasa dibandingkan lautan. Jadi sesungguhnya bisa aja kita bilang kalau sebagian besar makhluk yang bersembunyi di bawah permukaan air kurang lebih sama dengan alien. Klaim ini disetujui oleh para peneliti dari Dalhousie University di Nova Scotia, Kanada, yang menyebutkan kalau 91% makhluk yang tersebar di seluruh lautan di dunia masih asing dan belum kita kenali. Dari sekitar 235.000 spesies yang telah dideskripsikan oleh para peneliti, banyak diantaranya telah beradaptasi dengan lingkungannya dengan berbagai macam cara, seperti kamuflase, fitur fisik yang ekstrim, bioluminesensi, hingga cara berkembang biak yang unik. Adaptasi ini pula yang menyebabkan wujud beberapa dari mereka menjadi sangat aneh, menjijikan, dan indah. Dalam video kali ini, kita akan kembali mengungkap misteri lautan. Kita akan membahas beberapa makhluk laut yang misterius dan tidak umum, yang beberapa dari kita mungkin belum ketahui. Video kali ini akan membawa kita kembali menjelajahi laut dan menemukan beberapa makhluk yang menghuni zona yang berbeda. Mulai dari permukaan seperti pantai dan terumbu karang, zona tengah, hingga ke laut dalam. Siapkan minuman, makanan, atau cemilan, karena video ini mungkin akan sangat panjang. Untuk yang sayang kuota, nanti akan dibuatkan video yang terpisah. Sambil menunggu kamu menyiapkan 2M1C, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berdonasi di Saweria. Carmila Jau USA, Yakub Komarudin Dibiza, Khalid Kashmiri, Khidir Karawita, Ismail Ahmad Khan Nabawi, Usman Abdul Jalil Shisha, Muhammad Sumbul, Gak Pake S, Anggara Wardana, Security Learning, MS, Jogi Silalahi, Nawakasara, Agus Kusnanto, Santoso, Tasya Sundari, Jumaidi, Kulit Renyah KFC, Firman Santiabudi, Raja Hujan, The Pisang Molen, Taski HF, KASN Kapan Bubar, Tarigan, Hamba Allah, Kenu, PSDA Kopma UNY, Adi semoga skripsi cepat kelar, Deo bisa balik gak sih? Semoga roket Daris bisa terbang, Jen Budi Indonesia, Aura Istri Siroj, I Love You Miss Ratuliana, Satya Permana, Haji Dini Tidak Sebatang Kara, Faza Itu Cewek Bukan Cowok, Tias Cayang Muhammad Ridwan, Arnold Schwardiningrat, Iota, Bara Majunun, @Indofishvet Dr. Ikan, Dr. Hanifah A, Nopal, Bagus, Cieri, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Ben, Toko Ikan Ciputat, Wetri, Niha Faha Hini dan Aninha, Farasya Makeup Jogja, Nanamin Bakar, Miau, Syahidul dan Handi Rahma, I Love You Leslie, Narenda Torif Genteng Buanget, Tarik Haji berusia 56 hari, Jinzo Faya Faibo Waipa, Syat Cedi Pecinta Kelinci, Gans Gami, Bleblebleblebleb, Aku Ibu, Lia Lulus Sidang Skripsi, Muhammad Ihsanul Hadi, Ken Ken, Mei Keng Hompuat, Warmin Biologi, dan Keju Ketan Sumbul. Ketika berjalan-jalan di pinggir pantai, mungkin kamu akan terkejut melihat cangkang kerang yang berjalan pelan menyusuri garis pantai. Tapi kamu akan lebih terkejut ketika mengambil cangkang kerang tersebut dan menemukan ada kepiting di bawah cangkang kerang. Dan mungkin kamu akan bertanya, kepiting apa ini? Ini adalah shellback crab, atau kepiting shellback, atau kepiting cangkang kerang dari genus Hypoconcha. Mereka adalah spesies kepiting berukuran kecil yang berasal dari kawasan Indo-Pasifik. Mereka dapat ditemukan mulai dari Indonesia, Papua Nugini, Australia, hingga Jepang, bahkan di Hawaii dan sebagian kecil Amerika Selatan dan Tengah. Kepiting ini menciptakan perisai lindungnya sendiri dari cangkang kerang yang ditinggalkan. Mereka memiliki fitur semi-membran di cephalothoraxnya yang dapat ditekan ke dalam kontur cangkang, menghasilkan mekanisme penghisap yang akan membuat cangkang kerang menempel mantap di cephalothorax. Anggota genus Hypoconcha memang terkenal mempunyai serangkaian adaptasi unik yang memfasilitasi perilaku kamuflase semacam ini. Misalnya, banyak kepiting dromidae seperti kelomang dan kepiting spons
dilengkapi dengan sepasang kaki khusus yang memungkinkan mereka meletakkan atau menahan objek tertentu pada tubuhnya. Begitu pula dengan kepiting shellback. Mereka juga memiliki kaki khusus yang dapat menahan cangkang kerang tersebut, tapi juga disempurnakan oleh fitur tubuh semacam membran fleksibel yang dapat membuat tubuhnya menempel lebih kuat ke dalam kontur cangkang kerang, menjaga cangkang kerang tetap terkunci di tempatnya. Tubuh kepiting shellback juga ditutupi oleh lapisan struktur mirip rambut yang sangat halus, yang disebut sete, yang hampir transparan, terutama di sekitar tepi tubuhnya. Dan jika kamu cenderung pareidolia, kamu mungkin akan tersenyum melihat wajah kepiting ini. Mereka seakan memiliki ekspresi bingung tapi marah, seolah-olah kesel karena ada yang berhasil mengungkap penyamaran hebat mereka. Seolah-olah hal ini kerap terjadi dan mereka menjadi sangat muak. Tapi meskipun penuh dengan trivia menarik seperti ini, kepiting shellback masih kurang dipelajari dalam komunitas ilmiah. Mungkin karena spesies kepiting ini terbilang cukup langka dan sulit ditemukan. Dan ini baru sekitar pantai loh, karena seperti yang kita tahu, semakin dalam lautan akan semakin aneh makhluk yang ditemukan, seperti ular laut ini. Tidak jauh dari pantai, ada ular yang menghabiskan sebagian waktunya berenang di sekitar terumbu karang. Wilayah ini dihuni oleh famili ular laut, yang beberapa di antaranya masih berkerabat dengan kobra. Ada lebih dari 60 spesies ular laut yang sangat berbisa yang telah dideskripsikan. Mereka terdiri dari 2 kelompok yang berevolusi secara independen atau terpisah, yaitu ular laut sejati dari subfamili Hydrophinae yang berkerabat dengan ular darat Australia, dan ular laut dari subfamili Laticaudinae yang berkerabat dengan ular kobra Asia. Semuanya memiliki bisa yang lebih ampuh dari kebanyakan ular berbisa. Akan tetapi, korban jiwa pada manusia jarang terjadi, karena ular laut tidak seagresif kerabat darat mereka. Kalaupun mereka menggigit, output bisanya relatif kecil, dan taringnya cukup pendek, sehingga gigitan mereka tidak begitu mematikan. Tapi ini bukan berarti kamu bisa bebas mendekati dan memegang mereka ya. Selalu ingat, kagumi dan amati dari jarak yang aman. Sesungguhnya, berdasarkan potensi bisa, seekor ular laut dewasa memiliki bisa yang cukup ampuh untuk membunuh hingga 10 manusia dewasa. Namun karena penglihatan mereka cukup buruk, mereka cenderung defensif atau memilih menghindari gangguan. Ular laut jarang menggigit, kecuali mereka dalam ancaman ekstrim, seperti gangguan pada sarang dan telur. Dari 55 spesies ular laut sejati, sebagian besar ular dewasa memiliki panjang 1 hingga 1,5 meter. Tapi tergantung habitat dan ketersediaan mangsa, beberapa individu dapat mencapai panjang hingga 2,7 meter. Mereka ditemukan hampir di seluruh benua, kecuali Antartika. Sebagian besar mencari makan di perairan dengan kedalaman kurang dari 30 meter. Menyelam di antara terumbu karang, di antara hutan bakau, hingga ke dasar laut. Kebanyakan ular laut memangsa ikan yang relatif kecil, termasuk belut. Namun, 2 kelompok yang lebih primitif, seperti genus Ipisurus dan Emodicephalus, hanya memakan telur ikan. Sementara, genus Hydrophis sangat ahli dalam menemukan dan menggali sarang belut. Sebagai usaha adaptasi terhadap kehidupan laut, ular laut memiliki tubuh pipih dengan ekor gepeng yang seperti dayung. Lubang hidung mereka terletak di atas moncong dan memiliki katup untuk mencegah air masuk. Paru-paru mereka juga memanjang ke seluruh panjang tubuh. Sisi kebanyakan ular laut sangat kecil dan biasanya tidak tumpang tindih seperti ular lain, melainkan saling berdampingan seperti paving block. Spesies yang primitif memiliki sisik perut yang mengecil, sedangkan perut spesies yang lebih modern tidak memiliki sisik. Pada kebanyakan ular, sisik perut membantu mereka melata di darat. Oleh karena itu, kebanyakan spesies ular laut modern tidak dapat melata, sehingga mereka tidak berdaya di darat. Saat berenang, tubuh mereka menyesuaikan seperti bentuk lambung kapal. Ini akan meningkatkan luas permukaan tubuh dan membantu pergerakan melalui gelombang lateral. Ketika menyelam, ular laut dapat bertahan di dalam air selama beberapa jam.
Beberapa pengamatan melaporkan mereka dapat menyelam hingga 8 jam atau bahkan lebih. Prestasi luar biasa ini didukung oleh kemampuan mereka yang dapat bernapas melalui kulit. Lebih dari 90% limbah karbon dioksida dan 33% kebutuhan oksigennya dapat diangkut melalui respirasi kulit. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap ular laut pita biru pada tahun 2019, ditemukan bahwa area yang sangat vaskular terdapat di antara moncong dan bagian atas kepala. Dan ini memungkinkan pengangkutan oksigen dari air yang sangat efektif. Mereka dapat menyerap oksigen terlarut secara langsung dari air ke otak. Beberapa ular laut mencapai kematangan seksual pada usia 18 hingga 24 bulan. Beberapa spesies bersifat ovovivipar melahirkan sekitar 2-9 ular kecil di laut. Beberapa spesies bersifat ovipar. Mereka akan meletakkan sekitar 20 hingga 35 telur di darat. Anak ular telah memiliki bisa yang cukup ampuh ketika menetas. Mereka dapat bertahan hidup dan segera mencari makan tanpa bantuan induk mereka. Usia maksimal mereka di alam liar bervariasi, tergantung ketersediaan mangsa dan keberadaan predator. Mereka seringkali dimangsa oleh beberapa burung, hiu, ikan predator lain, hingga belut. Rekor umur ular laut tertua di penangkaran adalah 7 tahun. Ada lagi makhluk laut lain yang bertubuh panjang dengan wujud yang lebih mengerikan daripada ular laut. Mereka dikenal sebagai worm of death atau cacing kematian. Mungkin beberapa dari kamu pernah melihat ini, atau ini. Video-video ini pernah viral beberapa waktu yang lalu. Tapi dari banyak akun yang menampilkan mereka, sangat sedikit yang menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimananya. Hingga akhirnya mereka terlupakan tanpa diketahui asal-usul dan jati dirinya. Tapi untungnya tidak di channel ini. Makhluk-makhluk berpenampilan aneh ini adalah anggota dari subfamili Amblyopinae atau lebih populer dengan nama eel goby atau worm goby. Mereka termasuk dalam famili Gobiidae dan masih memiliki ciri khas goby, yaitu sepasang sirip perut yang menyatu membentuk cakram yang berfungsi seperti mangkuk hisap. Tapi kesamaan mereka berakhir sampai di situ. Sekilas, Amblyopinae terlihat seperti sebuah kontradiksi. Mereka ikan, tapi bentuk mereka memanjang seperti ular, dengan semburat merah keemasan di sepanjang tubuhnya yang tanpa sisik. Namun pada tubuh yang lumayan indah dan lentur ini, melekat kepala yang penuh keriput, seperti tengkorak monster. Wajahnya yang agak transparan membuat mereka tampak seperti tengkorak tanpa kulit, lengkap dengan deretan gigi runcing pada bagian luar mulutnya. Sepasang bintik mata kecil serta janggut pendek membuat tampilan mereka terkesan ekstraterestrial, seperti alien. Subfamili Amblyopinae hidup mendiami perairan pesisir, muara, dan sungai di banyak wilayah di Indo-Pasifik, seperti di India, Bangladesh, Thailand, Indonesia, dan Papua Nugini. Mereka hidup di liang di substrat pantai yang berlumpur, dan mampu menggali jaringan terowongan di bawah permukaan lumpur. Dan karena seringkali menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam kegelapan di bawah lumpur, tidak mengherankan jika matanya mengecil menjadi titik kecil. Mereka lebih mengandalkan indera penciuman daripada penglihatan saat mencari makan. Dan karena mampu menghirup udara langsung dari permukaan, mereka mampu bertahan hidup di luar air untuk jangka waktu yang cukup lama. Tapi meskipun terlihat mengerikan, kita boleh agak tenang, karena ukuran mereka relatif kecil. Spesies terpanjang dan terbesar adalah Taenioides ceratus, yang dapat tumbuh hingga 30 cm. Di alam liar, ikan-ikan monster ini memakan krustasea dan ikan-ikan berukuran kecil. Jika Amblyopinae memiliki wajah yang mengerikan dengan tubuh yang lumayan, makhluk yang akan kita bahas selanjutnya memiliki wajah yang lumayan dan tubuh yang menawan. Ini adalah ribbon eel atau belut pita. Ribbon eel atau belut pita juga dikenal dengan nama belut murai hidung daun atau belut bernis. Mereka sesungguhnya masih berkerabat dengan belut murai. Tapi, belut pita adalah satu-satunya anggota dari genus Rhinomurena.
Meskipun umumnya dikelompokkan ke dalam keluarga belut Moray, yaitu Moraynidae, belut pita memiliki beberapa ciri khas tersendiri, sehingga mereka juga dikelompokkan ke dalam familinya sendiri, yaitu Rhinomoraynidae. Belut berwarna cerah ini merupakan spesies diurnal atau aktif pada siang hari. Tubuh mereka panjang, ramping, dengan sirip punggung yang tinggi. Mereka mudah dikenali dari lubang hidungnya yang melebar, serta rahangnya yang membuka lebar. Tubuh belut pita dapat memiliki hingga 255 tulang belakang di punggungnya, menjadikannya salah satu spesies belut dengan jarak tulang paling sempit dan paling panjang yang diketahui. Mereka sering ditemukan bersembunyi di dalam lubang pasir dan pada celah terumbu karang di sekitar Samudra Indo-Pasifik. Mereka sering ditemukan di beberapa laut bersuhu hangat, mulai dari perairan di Indonesia, Afrika Timur, Jepang, Australia, dan Polinesia. Belut ini bersifat hermafrodit protandri, yang artinya mereka dapat berganti jenis kelamin dari jantan menjadi betina beberapa kali sepanjang hidupnya. Dalam populasi yang tidak seimbang, belut pita jantan dapat mengembangkan organ reproduksi betinanya, kawin, bertelur, dan kemudian mati. Seperti kebanyakan belut Moray, larva belut pita juga disebut Leptocephalus. Mereka transparan dengan sedikit pulasan warna hijau. Pada awal kehidupan remajanya, belut pita muda biasanya memiliki tubuh berwarna hitam pekat dengan garis kuning pucat di sepanjang sirip, dan seiring pertumbuhannya, warnanya berubah menjadi biru cerah dan kuning mencolok. Namun betina biasanya akan berwarna kuning polos atau kuning dengan sedikit warna biru di bagian belakang. Tahap perkembangan ini terjadi dalam waktu sekitar 1 bulan. Belut jantan dewasa umumnya berwarna biru dengan panjang tubuh yang berkisar antara 65 hingga 94 cm. Sedangkan betinanya umumnya berwarna kuning dengan ukuran dan panjang tubuh yang lebih besar, yang dapat mencapai 130 cm. Dalam beberapa pengamatan, diketahui bahwa pewarnaan tidak memainkan peran penting dalam perkawinan. Karena ironisnya, meskipun memiliki pewarnaan tubuh yang menawan, belut pita buta warna. Mereka hanya memiliki 1 dari 2 sel fotoreseptor yang diperlukan untuk melihat warna. Kebanyakan belut pita tidak hidup lebih dari 1 tahun di penangkaran. Berdasarkan pengamatan, banyak belut pita mengalami kasus berhenti makan setelah ditangkap dan dimasukkan ke akuarium. Tapi pada akuarium publik dengan habitat dan ekosistem buatan yang mirip dengan aslinya, tingkat kehidupan belut pita lebih tinggi. Bahkan mereka dapat kawin dan berkembang biak. Sementara di alam liar, belut pita diketahui dapat hidup hingga usia 20 tahun. Untungnya, meskipun kerap ditangkap untuk industri akuarium, spesies ini masih cukup umum dan tersebar luas, sehingga tidak dianggap terancam. Selain belut pita, ada lagi makhluk laut yang penuh warna, yang bentuknya aneh, tapi sangat mesmerizing dan memanjakan mata. Rasanya saya bisa melihat mereka bergerak naik turun sepanjang hari. Ini adalah Christmas tree worm atau cacing pohon Natal. Para peneliti menemukan makhluk aneh ini di Lizard Island, di hamparan Great Barrier Reef. Dan ketika melihat wujudnya yang seperti pohon Natal, mereka secara spontan menamakannya Christmas tree worm, alias cacing pohon Natal. Cacing pohon Natal hadir dalam berbagai kecerahan warna. Ukuran mereka sesungguhnya tidak terlalu besar. Rata-rata hanya memiliki panjang tubuh sekitar 3,8 cm. Namun, karena bentuk dan keindahan warnanya yang khas, cacing ini sangat mudah terlihat. Mereka masih termasuk Polychaeta atau cacing laut tersegmentasi yang paling dikenal luas. Cacing indah ini tersebar luas di seluruh lautan tropis di dunia, mulai dari Karibia hingga ke Indo-Pasifik. Tidak begitu lama setelah menetas, cacing ini akan menetap begitu menemukan tempat yang ideal, di mana partikel makanan banyak tersedia, sehingga mereka tidak harus banyak bergerak, karena cacing ini tidak memiliki organ khusus untuk bergerak atau berenang. Cabang-cabang spiral ini sesungguhnya adalah sarana makan dan napas sang cacing. Mahkota seperti pohon tersebut ditutupi oleh pelengkap seperti rambut yang disebut radiole atau radiola. Ini digunakan untuk bernapas dan menangkap mangsa, dan dapat ditarik jika cacing pohon Natal merasa terancam.
Tapi di mana tubuhnya? Tubuh cacing itu sendiri tersembunyi di dalam lubang, tepat di bawah pohon. Radiola memiliki silia atau rambut yang banyak yang mampu menangkap mangsa yang akan segera ditarik ke mulut cacing. Dan karena cacing ini menggunakan radiolanya untuk respirasi, radiola mereka juga biasa disebut sebagai insang. Mungkin kamu langsung ngeh dan merasa mereka sangat mirip dengan cacing kipas Sabelida. Tapi, selain berbeda ordo, perbedaan utama antara cacing pohon Natal dan cacing kipas Sabelida adalah struktur yang disebut operculum. Cacing kipas Sabelida tidak memiliki struktur tubuh khusus untuk menutup lubang mereka saat mereka menarik diri. Sementara, cacing pohon Natal dan kerabatnya memiliki radiola yang dimodifikasi, biasanya disebut operculum, yang digunakan untuk menutup dan mengamankan lubang saat mereka menarik diri ke dalam lubang. Tidak jauh dari lubang cacing pohon Natal, ada makhluk lain yang merambat pelan menyusuri terumbu karang dan memakan penghuninya. Ini adalah false cory, atau kori palsu dari famili Ophulidae. Ophulidae adalah famili siput laut predator dan siput laut parasit dengan berbagai bentuk dan ukuran. Mereka adalah moluska gastropoda laut yang tergabung dalam superfamili Cypraoidea dan berkerabat dengan kauris sejati, yaitu famili Cypreidae. Famili Ophulidae adalah moluska karnivora yang memakan polip dan jaringan anthozoa. Mereka hidup dan memakan karang lunak, cacing, dan kipas laut famili Gorgonidae. Dalam banyak kasus, mereka biasanya dianggap sebagai ektoparasit dari organisme sesil koloni ini. Spesialisasi ekstrim mereka terdapat pada modifikasi morfologi penting yang meningkatkan efektivitas radula mereka. Ketika populasi mereka tidak terkontrol, mereka dapat memakan dan menghabisi terumbu karang dengan cepat. Dalam famili Ophulidae, terdapat genus ikonik Scyphoma yang telah dipelajari di Karibia, di mana mereka hidup sebagai parasit berbagai spesies kipas laut. Setiap spesies dalam genus Scyphoma memiliki pola dan warna mantel yang unik dan khas, yang membedakan mereka ke dalam taksa yang valid. Karena kelimpahannya dan kemudahan pengenalannya, Scyphoma telah digunakan sebagai organisme model dalam beberapa penelitian mengenai alelokimia, degradasi terumbu, dan mekanisme pertahanan fisik pada penghuni terumbu. Dalam keadaan hidup, mantel mereka menutupi seluruh cangkang hampir sepanjang waktu, menampilkan pertunjukan warna cerah dengan pola yang sangat indah. Pola warna mantel biasanya sangat mirip dengan pola warna spesies inangnya. Hal ini disebabkan oleh fenomena alimentary homokromi, di mana satu organisme akan memperoleh warna yang sama dengan inang yang mereka makan atau mereka hinggapi. Fenomena ini memberi mereka kemampuan kamuflase yang luar biasa, sehingga sekilas kita tidak akan menyadari keberadaan spesies ini ketika mereka menempel pada tubuh inangnya. Dan dengan warnanya yang flamboyan, kamu mungkin mengira keong ini memiliki cangkang yang indah untuk dikoleksi. Tapi tidak sesederhana itu, Sergio. Seperti yang baru kita bahas, semua warna Ophulidae berasal dari mantel tubuh yang membungkus cangkangnya. Saat terancam, mereka dapat menarik kembali mantelnya. Dan ketika ini mereka lakukan, bentuk dan warna asli cangkang mereka akan terlihat. Tidak bisa dibilang jelek, tapi tidak seindah yang kamu bayangkan, bukan? Bukan. Tapi berbeda dengan Ophulidae yang rakus dan suka pamer, makhluk selanjutnya memiliki pewarnaan tubuh yang tidak kalah menariknya. Namun mereka lumayan pemalu. Ini adalah Red Spotted Blenny atau Blenny bintik merah. Para pehobi ikan mungkin sudah familiar dengan mereka. Ikan pemakan alga ini umumnya dikenal sebagai ikan yang santuy. Namun jika bertemu anggota spesies mereka yang lain, atau setidaknya yang bukan pasangan hidupnya, Blenny bintik merah bisa menjadi galak. Perilaku ini akan meningkat pada ikan yang dipelihara dalam akuarium. Di habitat alaminya, ikan ini sering terlihat mencemili karang dan kerang. Mereka hidup makmur di sepanjang terumbu karang di wilayah Samudra Pasifik dan Hindia. Blenny bintik merah hanyalah satu dari 400-an lebih spesies Blenny yang diketahui.
Mereka juga terkadang disebut sebagai Red Spotted Rock Skipper dan sering tertukar dengan Blenny bintik orange. Dengan panjang tubuh sekitar 12,7 cm, warna pucat dengan bintik cerah, sirip punggung yang panjang seperti sisir, siri atau antena pendek di kepala, serta wajah mungil dengan mata besar warna-warni, membuat mereka sangat menarik untuk diperhatikan. Perilaku mereka juga tidak kalah menariknya. Ikan ini suka menyembunyikan tubuh langsingnya di celah-celah batu dan hanya menyembulkan wajah dengan ekspresi yang datar. Karena alasan inilah, banyak spesies Blenny yang berbeda menjadi populer dalam perdagangan ikan hias. Beberapa genus yang paling umum ditemui adalah Astrosalarias, Bleniella, Exenius, Meiacanthus, dan Salarias. Kebanyakan Blenny akan memakan alga yang menjengkelkan yang tumbuh di akuarium. Tapi mereka juga akan memakan alga hias seperti Caulerpa. Kalau akuarium kamu bersih tanpa alga, Blenny juga akan memakan makanan lain, seperti pelet, udang, serta makanan ikan lainnya. Ada lagi ikan yang memiliki mata besar seperti Blenny, tapi saya kurang serg dengan sebutannya dalam bahasa Inggris. Ini adalah squirrelfish dari subfamili Holocentrinae. Ya kan? Dimana miripnya coba sama squirrel atau tupai? Tapi memang sih, subfamili ikan ini dinamai berdasarkan satu spesies yang katanya mirip tupai, yaitu Holocentrus rufus, yang memiliki sirip ekor yang panjang yang terlihat seperti tupai. Anyway, ikan tupai berukuran relatif besar dan dapat tumbuh mencapai panjang maksimal sekitar 60 cm. Mereka memiliki kekuatan yang cukup besar, sehingga mereka menjadi ikan favorit para mancing mania. Kebanyakan dari mereka aktif di malam hari, hidup di kedalaman antara 30 hingga 180 meter di bawah permukaan air, di mana mereka menjelajah dasar laut berpasir dan padang lamun untuk mencari mangsa. Mereka akan mencoba memakan apapun yang dapat mereka temukan. Pada siang hari, mereka biasanya beristirahat dan bersembunyi di celah terumbu karang. Ada sekitar 70 spesies ikan tupai. Kebanyakan bermata besar dengan pewarnaan tubuh yang bervariasi. Mereka mempunyai sirip yang berduri dan sisik yang kasar dan tajam. Beberapa spesies bahkan memiliki duri tajam di setiap pipinya. Ini adalah ikan sport yang cukup ditakuti karena sangat sulit menarik mereka ketika mereka terpancing. Mereka akan segera menyelam jauh ke dalam rongga batu. Banyak mancing mania yang mengalami nasib sial saat berhasil mendapatkan ikan tupai. Karena memiliki sirip punggung yang berduri dan sisik yang tajam, jika tidak berhati-hati, ikan ini dapat menyebabkan luka saat dipegang. Tapi yang lebih keren dari kekuatan dan duri tajamnya adalah kemampuan mereka menggunakan swim bladder atau kantung renangnya untuk menghasilkan suara untuk berkomunikasi dengan ikan tupai lainnya. Tapi kehebatan ikan tupai mungkin bisa ditandingi oleh ikan kikuk yang ini. Mereka tidak secepat dan sekuat ikan tupai, tapi mereka lebih mematikan daripada ikan tupai. Ini adalah boxfish, alias ikan kotak. Saya berani taruhan, berdasarkan bentuk tubuh dan penempatan sirip ikan, kita semua dapat membedakan mana perenang yang cepat dan mana perenang yang lambat. Sekarang, coba bandingkan ikan tupai yang baru kita bahas dengan ikan yang ini. Ini adalah boxfish. Dengan sirip di tubuh kotak mereka, kamu pasti akan bilang kalau ikan ini adalah ikan lambat, dan mungkin akan masuk ke dalam list 10 ikan terlambat di dunia versi Watch Mojo. Jika diasumsikan, sifat hidrodinamik boxfish sebanding dengan mobil berbentuk persegi atau SUV, tipe kendaraan yang mampu membawa muatan lebih tapi tidak secepat dan selincah sedan. Tapi anggapan ini salah besar. Boxfish adalah perenang yang cepat, stabil, dan memiliki kemampuan manuver yang luar biasa, sehingga menginspirasi para desainer dalam mempertimbangkan faktor aerodinamis pada rancangan mereka. Ahli biologi di Old Dominion University di Norfolk, Virginia,
yang dipimpin oleh Ian K. Bartol telah membuktikan betapa terbatasnya intuisi manusia. Dalam penelitiannya, tim menemukan bahwa boxfish memang terkesan lamban, tapi mereka bisa meluncur melintasi karang dengan kecepatan hingga 6 kali panjang tubuh mereka per detik. Kecepatan yang mengesankan menurut standar apapun. Selain itu, tim peneliti berhasil memvisualisasikan aliran air di sekitar ikan dengan menempatkan manik-manik atau glitter yang mengapung secara netral di dalam air dan memfilmkan manik-manik tersebut saat melewati model boxfish dari plastik. Mereka menemukan bahwa drag atau gaya hambat tubuh boxfish ternyata sangat rendah, tidak seperti yang dibayangkan. Sifat hidrodinamik tersebut cukup membingungkan, karena sirip punggung dan sirip dubur yang berfungsi mendorong ikan berada jauh dari poros tengah tubuhnya. Namun ikan ini mampu berenang dalam jalur lurus tanpa bergoyang ke atas dan ke bawah. Hal ini tampaknya memerlukan koordinasi sempurna antara dua sirip yang bentuk dan ukurannya yang sangat berbeda, dan ini memberikan stabilitas tanpa memperlambat laju renang sedikit pun. Pak Ian dan rekan-rekan juga menemukan bahwa rahasia stabilitas dinamis yang dimiliki boxfish terletak pada keel atau lunas yang membentuk tepi kotak pada tubuh mereka. Lunas ini membentuk pusaran air yang kuat yang mengalir di sepanjang lunas, menempel di dekat permukaan tubuh ikan dan akan semakin intensif pada bagian belakang. Tekanan air dalam pusaran ini lebih rendah dibandingkan tekanan air yang tidak terganggu yang ada di sekitarnya. Selain itu, letak sirip dada boxfish juga sangat baik untuk menghentikan atau mengatur pusaran. Sirip tersebut juga berfungsi untuk menstabilkan atau mendorong tubuh ikan dengan cepat. Dengan kata lain, boxfish tidak secara aktif mengendalikan laju renang mereka. Pusaran air tersebutlah yang secara otomatis menstabilkan arah. Ini tidak hanya berdampak pada sedikitnya energi yang terbuang, tetapi juga penggunaan sirkuit syaraf yang kompleks untuk pengendalian. Rangkaian fitur tubuh boxfish memungkinkan geometri dan dinamika fluida, sehingga bisa dibilang boxfish tidak perlu capek-capek. Semua gratis berkat desain tubuh mereka. Desain tubuh boxfish menginspirasi Mercedes-Benz dalam rancangan konsep car mereka, memperlihatkan kombinasi yang bagus antara pengangkutan beban dan gaya hambat yang rendah. Ini adalah boxfish beroda dengan lampu depan, jendela, dan koefisien gaya hambat yang sangat kecil. Jika kecepatan yang di luar dugaan ini masih belum cukup, boxfish masih punya pertahanan terakhir, yaitu racun. Sama seperti kerabatnya, yaitu ikan buntal atau pufferfish, mereka mampu menggembungkan perutnya dengan air ketika mereka ketakutan, serta mensekresikan racun yang bercampur dengan lendir tubuhnya. Racun ini tidak begitu kuat untuk membunuh manusia, tapi jika kamu adalah ikan, racun yang berupa pahutoksin ini tidak akan terasa nyaman di mulut. Tapi jika menggembung dan beracun masih belum cukup, ada lagi kerabat boxfish dan pufferfish yang melengkapi pertahanan mereka dengan duri tajam yang akan berdiri ketika mereka menggembung. Ini adalah porcupine fish atau ikan landak dari famili Diodontidae. Porcupine fish atau ikan landak pertama kali dideskripsikan sebagai Diodon hystrix oleh Carl Linnaeus pada tahun 1758. Genus mereka, yaitu Diodontidae, berasal dari kata Yunani di, yang berarti dua, dan odus, yang berarti gigi. Sedangkan nama spesies hystrix diterjemahkan dari bahasa Yunani yang berarti porcupine atau landak. Mirip dengan sepupunya, yaitu pufferfish atau ikan buntal, ikan landak memiliki kemampuan menelan air saat terancam untuk menggembungkan tubuhnya menjadi seperti bola. Metode pertahanan ini sangat berguna ketika tidak ada waktu melarikan diri dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tubuh gembung penuh duri ini hampir tidak mungkin ditelan oleh predator. Sekalipun predator berhasil menelannya sebelum ia sempat menggembung, ikan landak beracun dan akan mematikan bagi sebagian besar ikan. Mereka bukanlah cemilan yang enak. Ikan landak ini bentuknya tidak jauh berbeda dengan kerabatnya, yaitu ikan buntal. Namun,
tubuh mereka kebanyakan berwarna coklat keabu-abuan dengan bintik hitam yang menyebar, serta bagian perut yang berwarna putih. Duri di sekitar tubuhnya merupakan sisik yang dimodifikasi. Duri ini akan menutup seperti sisik ketika mereka sedang rileks. Tapi ketika merasa terancam, mereka akan menghisap air dengan cepat dan menggembung. Dan ini akan membuat duri yang rebahan tersebut bangkit dan menonjol. Ikan landak adalah ikan soliter dan lebih memilih berkelana sendirian di dekat terumbu. Mereka cenderung nokturnal dan berburu krustasea dan moluska di malam hari. Meskipun ikan dewasa dapat tumbuh hingga sepanjang 40 cm lebih, ikan pemalu ini pernah ditemukan berukuran lebih dari 90 cm. Karena terkenal berduri dan beracun, ikan landak bukan merupakan komoditas perikanan. Namun, mereka tetap ditangkap untuk diperdagangkan sebagai ikan hias di akuarium. Tapi meskipun beracun, di Hawaii dan Tahiti, mereka adalah kuliner yang cukup populer. Di negara-negara bagian timur, tubuh ikan ini dikeringkan dan digelembungkan untuk dijual sebagai oleh-oleh bagi wisatawan. Sementara di Kepulauan Pasifik, tubuh kering mereka digunakan sebagai helm perang. Seperti ikan buntal, ikan landak juga merupakan spesies yang tersebar luas. Mereka hidup di wilayah tropis dan subtropis, di lingkungan laut beriklim hangat dan sedang. Penyebarannya yang luas mungkin disebabkan oleh tahap telur dan larva mereka yang bersifat pelagis atau mengambang bebas di lautan terbuka. Akan dibutuhkan beberapa hari agar kuning telurnya habis diserap tubuh dan larva berkembang ke remaja dan dewasa. Ikan remaja masih bersifat pelagis dan sering berkerumun di sekitar rumput laut terapung yang disebut sargassum. Pada tahap ini, mereka sangat lemah dan sering dikonsumsi oleh mahi-mahi dan ikan layar. Lamanya tahap remaja pelagis ini tidak begitu diketahui. Tapi pada akhirnya, ikan-ikan muda akan berpindah ke perairan dangkal dan bertransformasi menjadi dewasa. Oke, udah dulu ya bahas ikannya. Kita beralih ke makhluk terumbu lainnya yang tidak kalah menariknya, seperti naga laut yang berdaun ini. Ditemukan di sepanjang pantai barat daya Australia, Leafy Sea Dragon, atau jika diterjemahkan menjadi naga laut berdaun, terlihat lalu lalang menggunakan siripnya untuk mendorong tubuhnya. Tapi bukan kemampuan renangnya yang menarik perhatian kita, melainkan kamuflase mereka yang sangat menakjubkan, membuat tubuh mereka menyerupai sepotong rumput laut yang mengambang di lautan. Naga laut berdaun dapat tumbuh hingga sepanjang 50 cm. Tapi panjang rata-rata biasanya sekitar 30 cm. Organ pelengkap yang lebar dan pipih mencuat dari beberapa titik tubuh dan sangat menyerupai rumput laut. Organ pelengkap ini dapat tumbuh bercabang dan dihiasi duri tajam yang berfungsi untuk membantu melindungi diri dari predator. Menariknya, tidak ada individu yang memiliki jumlah dan warna daun yang sama. Variasi jumlah dan warna ini bergantung pada usia, lokasi habitat, pola makan, dan situasi lingkungan lain. Kamuflase yang luar biasa ini membuat naga laut berdaun mampu mendekati mangsanya secara diam-diam. Kepala mereka yang lebih lebar dibanding bagian tubuh lainnya membuat kerabat kuda laut ini mampu memusatkan tekanan pada mulutnya untuk menyedot mangsanya. Sudutan mulut mereka sangat kuat. Mangsa yang mereka sedot akan dengan cepat melesat ke dalam mulutnya. Mangsa utama naga laut berdaun adalah udang maisit. Tapi mereka tidak akan melewatkan plankton dan larva makhluk lainnya. Mirip dengan kuda laut dan ikan pipa, naga laut berdaun jantan juga membawa telur yang telah dibuahi. Tapi tidak seperti kuda laut dan ikan pipa, naga laut berdaun tidak punya kantong khusus. Mereka akan membawa telur di bawah ekornya. Karena bentuk tubuhnya, makhluk luar biasa ini memiliki peran ekonomi bagi perdagangan dan pariwisata. Spesies ini menarik perhatian para penyelam dan merupakan salah satu dari sekian banyak ikan eksotis Australia yang menarik wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Dan karena ornamen tubuhnya, mereka juga menjadi ikan akuarium yang cukup diminati meskipun sulit dirawat. Karena perusakan habitat dan pengambilan untuk perdagangan ikan hias, populasi naga laut berdaun menurun tiap tahunnya. Dan untuk melindungi spesies ini dari kepunahan,
Australia telah menjalankan banyak upaya konservasi, mulai dari edukasi bagi para penyelam, upaya penelitian untuk pengembangbiakan, serta pelestarian dan perlindungan habitat. Status konservasi naga laut berdaun saat ini adalah near threatened atau hampir terancam. Keren banget ya. Saya nggak akan bosan bilang kalau saya sangat takjub melihat adaptasi para makhluk laut yang tidak umum ini. Tapi saya juga sering merasa kalau saya terlalu gampang takjub. Karena ternyata masih ada langit di atas langit. Masih ada makhluk yang lebih menakjubkan di atas naga laut berdaun yang mengesankan. Seperti beberapa spesies nudibranch ini. Dengan lebih dari 3.000 spesies yang berbeda, nudibranch ditemukan di hampir di seluruh lautan di dunia, baik di perairan dangkal maupun di laut dalam, mulai dari daerah tropis hingga kutub utara dan selatan. Seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya, mereka adalah siput laut berukuran kecil yang tidak memiliki cangkang, yang suka pamer warna cerah dan keindahan bentuk tubuh. Alih-alih bersembunyi, mereka melindungi dirinya dengan pewarnaan tubuh yang cerah dan terang, yang dimaksudkan sebagai sinyal peringatan. Tapi adaptasi mereka yang paling ekstrim adalah kemampuan mereka menelan, mencerna, dan menggunakan kembali sel penyengat dari mangsa mereka. Untuk kamu yang ingin tahu lebih banyak tentang nudibranch, bisa ditonton di video yang ini. Udah, gitu aja? Tentu tidak dong. Karena ada begitu banyak jenis lain dari nudibranch yang belum kita ketahui. Salah duanya adalah yang ini dan yang ini. Kita bahas dulu yang ini. Kamu yang suka nonton AOT atau Attack on Titan pasti teringat sama halusigenia ketika melihat bentuk tubuh mereka. Ini adalah Melibe viridis. Mereka adalah spesies yang termasuk dalam genus Melibe, genus nudibranch yang memiliki ornamen tubuh yang menonjol, yang terkadang terlihat seperti sirip atau kaki. Mereka moluska laut kecil, umumnya transparan, yang panjangnya bisa mencapai 14 cm. Dalam video sebelumnya, kita telah membahas kalau sebagian besar nudibranch makan dengan mencemili organisme yang menetap seperti spons atau koral atau karang. Tapi tidak dengan genus Melibe. Mereka adalah pemburu aktif. Mereka akan bergerak perlahan dan memakan organisme kecil yang dapat mereka temukan di dasar laut atau di sekitar tempat mereka bertengger. Tapi yang paling mengesankan adalah cara mereka menangkap mangsanya. Untuk menangkap mangsa, Melibe viridis memiliki tudung mulut yang elastis dan dapat diperpanjang dan diperlebar untuk menutup area di sekitar mangsanya. Kalau kamu pernah melihat orang menjala ikan, nah, kira-kira seperti itu. Melibe dapat ditemukan di hampir seluruh lautan di dunia. Kebanyakan spesies ditemukan di dasar laut dengan iklim hangat seperti Karibia dan Asia Tenggara. Genus Melibe tidak hanya termasuk nudibranch yang unik, tapi juga yang terbesar. Beberapa di antaranya bahkan dapat berenang hingga beberapa meter. Tapi, untuk urusan berenang, tidak ada nudibranch yang mampu berenang selihai Failiro. Failiro adalah genus nudibranch yang berukuran cukup besar. Spesies terbesar dapat tumbuh hingga sebesar tubuh ikan mas. Tapi selain kemampuan renang mereka, bentuk tubuh mereka juga menyerupai ikan. Yap, kamu nggak salah dengar. Nudibranch ini memiliki bentuk tubuh yang seperti ikan. Para peneliti menduga mereka berevolusi seperti itu untuk mendapatkan mangsanya yang selalu bergerak tanpa henti. Ubur-ubur. Failiro sangat menyukai ubur-ubur, dan Failiro tidak bisa mengejar ubur-ubur jika tubuh mereka seperti nudibranch pada umumnya. Jadi, mereka berevolusi mengembangkan tipe tubuh seperti ikan untuk fungsi yang serupa. Evolusi konvergen. Beberapa spesies menggunakan tanduk panjang mereka yang disebut rhinovore untuk mengendus aroma ubur-ubur favorit mereka. Untuk menangkap ubur-ubur, Failiro menggunakan kakinya. Kenapa kaki? Karena kebanyakan siput, baik yang hidup di darat maupun di laut, memiliki tubuh panjang berlendir yang berpindah tempat dengan merayap di tanah. Nah, permukaan tubuh yang merayap ini disebut kaki. Dan pada sebagian besar siput, gerakan perlahan dari kaki inilah yang mendorong mereka maju.
Tapi tubuh Veliro sudah mengalami evolusi yang ekstrim. Mereka sekarang memiliki bentuk tubuh dan berenang seperti ikan. Dan sebagian besar kakinya telah hilang, menyisakan sedikit pada area dekat mulutnya. Nah, saat Veliro menemukan ubur-ubur, mereka menggunakan sisa kaki ini untuk menempel pada ubur-ubur, lalu menyeruputnya. Setelah dimangsa, ubur-ubur akan melewati saluran pencernaan. Dan setelah dicerna, Veliro akan melalui anus yang terletak di sisi kanan tubuhnya. Jika kamu bertanya kenapa anusnya ada di sisi kanan tubuh, mereka mungkin menjawab, kenapa enggak? Oke, mereka punya bentuk tubuh seperti ikan, bisa berenang, dan punya anus di sisi tubuhnya. Fix. Veliro adalah makhluk laut paling aneh yang pernah saya ketahui. Tapi ternyata saya salah lagi. Karena masih ada keanehan dari siput laut yang satu ini. Apakah itu? Veliro ternyata juga mengembangkan kemampuan bioluminescence atau biopendar. Mereka mampu menghasilkan cahaya. Dan cahaya ini membuat mereka menjadi salah satu dari sedikit nudibranch yang diketahui dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Sangat keren. Tapi jangan lega dulu. Karena ingat, kita belum sampai ke laut dalam, di mana keanehan banyak tersebar luas.